Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 20 Juli 2022. Terangkum dalam Sumeko News. Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Ilir masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan calon kepala desa Betung II Arpani 44 tahun. Petugas dari Polres Ogan Ilir Polsek Tanjung Batu saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku yang kabur setelah kejadian. Hingga berita ini diturunkan, petugas forensik masih melakukan visum luar untuk mengetahui luka akibat sabetan benda tajam dan dugaan luka tembak di tubuh korban. Korban yang merupakan seorang calon kepala desa Betung II Rabu 20 Juli sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ditemukan bersimbah darah di depan rumahnya. Dan menurut informasi dari warga, korban ditembak kemudian dibacok oleh OTD di depan rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung lari ke semak-semak belukar yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga sekitar lokasi kejadian yang mendengar kejadian ini langsung ikut melakukan pencarian dan mengejar pelaku di lokasi tersebut bersama polisi. Edo Eti Sumeko TV melaporkan. Roni Aldi 43 tahun warga Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan IT2 Palembang menjadi korban penipuan di rumahnya melalui akun Facebook pada Ahad 17 Juli sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Roni menuturkan kejadian berawal saat dirinya berada di rumah sambil bermain handphone dan membuka halaman Facebook untuk mendaftarkan briling. Kemudian dalam iklan dilihat di postingan Facebook tersebut mengatakan bahwa bisa menjadi agen briling dengan cara yang mudah. Roni kepada awak media saat membuat laporan di Polrestabes Palembang pada Rabu 20 Juli mengatakan dirinya langsung mengklik link iklan dan mengarah ke WhatsApp. Di situ ia memulai percakapan dengan seseorang yang mengaku dari BRI dan bisa mendaftarkan menjadi agen briling. Setelah percakapan dimulai, pihaknya mendapat arahan dari nomor terlapor dan memberi link lain untuk memulai pendaftaran. Roni pun menuturkan di dalam link itu ia diminta mengisi username dan password. Namun bukannya berhasil. Setelah menunggu selama 2 hari, dia baru sadar jika saldo di dalam rekeningnya berkurang sebanyak 60,9 juta. Hal itu baru disadari pada Senin 18 Juli kemarin. Roni mengungkapkan setelah dicek uang tersebut masuk ke rekening terlapor. Karena itu, ia membuat laporan ke Polrestabes Palembang supaya pelaku dapat ditangkap. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan laporan dari korban. Triwayudi menyatakan laporan korban sudah diterima, kemudian pihaknya teruskan untuk diselidiki dan ditindaklanjuti. Denny Sumeko TV melaporkan. Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Surahmat SHM Hum memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua PN Palembang, Dr. Fahmiron SHM Hum pada Rabu 20 Juli. Prosesi pelantikan dilakukan ruang sidang utama Gedung PN kelas 1A Palembang, Jalan Kapten Aripai. Selain dihadiri para hakim PN Palembang, juga dihadiri Wali Kota Palembang diwakili Asisten 1 Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, serta tamu undangan dari unsur Forkopimda Kota Palembang. Ketua PN Palembang Surahmat SHM Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini PN Palembang telah menangani perkara sidang terutama tindak pidana umum sebanyak 941 perkara, yang mana sebagian besar penanganan perkara adalah tindak pidana narkotika. Menurutnya, banyak terobosan program yang digaungkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung RI, di antaranya program restoratif justice guna mengurangi perkara berasaskan keadilan demi penegakan hukum. Surahmat mengatakan selain itu, PN Palembang juga menangani banyak perkara tindak pidana korupsi yang cukup menjadi sorotan publik hingga ke tingkat nasional. Untuk itu, Surahmat mengajak pejabat baru Dr. Fahmiron yang dilantik sebagai Wakil Ketua PN Palembang untuk segera beradaptasi, bersinergi dengan para hakim serta warga PN Palembang.
terutama memberikan masukan atau ide-ide yang cemerlang guna menjadikan PN Palembang menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, Dr. Fahmiron SAM Hum yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Tanjung Pinang menyambut antusias visi dan misi yang disampaikan Ketua PN Palembang, termasuk perihal program restoratif justice dan bertekad untuk menjadikan PN Palembang lebih baik lagi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Warung gorengan Selvia yang berada di Jalan Kolonel Haji Berlian, Kecamatan Sukarami, Palembang terbakar pada Rabu 20 Juli sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa saat itu pemilik rumah Darwin 43 tahun berada di dalam rumah sedangkan istri Marlina 41 tahun sedang memasak gorengan untuk berjualan. Namun saat memasak, api menyambar bensin dari jerigen BBM botol yang akan dijual eceran. Seketika menyasar rumah yang ditempatinya hingga kios, serta rumah yang ada di sebelahnya pun terkena dampak. Salah satu keluarga korban, Rusdi 46 tahun, mengatakan bahwa saat kejadian pihaknya masih tertidur kemudian dibangunkan oleh orang tuanya yang mengatakan rumah korban kebakaran. Dalam insiden tersebut, korban Darwin mengalami luka bakar akibat menyelamatkan barang berharga dan tabung gas agar tidak terkena sambaran api. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Pos Merdeka M. Prianto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi kebakaran terjadi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Mendapati informasi itu, petugas kebakaran bergerak cepat dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan juga dibantu petugas pos alang-alang lebar dan kemuning sehingga api dengan cepat bisa dipadamkan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Jenazah Arpani 50 tahun calon kades yang merupakan warga desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Liat, yang tewas ditembak mati dan dibacok oleh orang tidak dikenal dibawa ke instalasi forensik RS Bayangkara M. Hasan Palembang pada Rabu 20 Juli siang untuk dilakukan pemeriksaan luar. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Regan Kusuma Wardani mengatakan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku di lokasi. Korban meninggal dunia dengan luka tembak sebanyak 2 kali di perut dan sejumlah luka bacok di perut serta wajah. Menurut Kepala Desa Betung 2 Rozali, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di rumah korban. Korban ditembak kemudian dibacok oleh orang tidak dikenal di depan rumahnya. Pada saat kejadian, korban membuka pintu rumah dan langsung ditembak dan dibacok oleh para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Usai melaksanakan aksinya, para pelaku langsung lari ke semak-semak belukar yang ada di belakang sekolah dasar Lubuk Liat. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.